Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu dalam renungan harian keluarga Tualaga di hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesempatan menjalani kehidupan di hari ini. Sebelum kita melangkah jauh menjalani aktivitas dan kerja kita, mari kita bersaat teduh, kita berdoa. Bapa kekal yang ada di alam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik. Tuhan yang memperkenankan kami melewati malam dalam pertiduran kami. Dan Tuhan menjaga kami sehingga Tuhan memperkenankan kami ada di hari yang baru. Sebelum kami menjalani kehidupan ini, kami memohon ya Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan sertai kami. Lewat kebenaran firman Tuhan, di pagi hari ini pun menjadi pedoman dan penuntun perjalanan kehidupan kami. Bersabda bagi kami semua, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28 berbunyi, Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudara sahabat Tualaga yang dikasihi Tuhan. Tema perenungan kita di pagi hari ini, pemulihan Tuhan tepat pada waktunya. Menjadi orang Kristen dan mengenal Allah itu adalah kebanggaan dalam hidup saya. Apalagi ketika saya dipercayakan untuk menjadi pelayannya. Jadi tidak jarang kalau ada orang Kristen yang bangga ketika diberikan jabatan gerejawi berupa pendeta, diaken, penatua, evangelis, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga orang Kristen merasa dalam kehidupannya ini sangatlah susah. Ini dikarenakan berbagai kesulitan dan pergumulan hidupnya. Sehingga ketika berhadapan dengan itu, banyak yang iri, banyak yang tidak berpengharapan. Tentunya ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa harus terjadi? Kenapa pergumulan ini harus ada bagi orang Kristen? Pertanyaan ini terjadi dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka tidak mengikuti perintah Allah, mereka harus dibuang ke tanah Babel. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Tualaga yang dikasihi Tuhan. Pergumulan kesulitan kehidupan bukan menjadi suatu halangan dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika bangsa Israel mengalami pergumulan dan kesulitan hidup mereka dibuang ke Babel, sama dengan halnya dengan kita. Ada pertanyaan, Tuhan, apakah Engkau mengasihi kami? Jawabannya, ya, Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Walaupun kadang kita selalu mengeluh bahwa ketika kita setia, ketika kita rajin beribadah, ketika kita tidak pernah berhenti berdoa, tetapi kesulitan menghadapi kita. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Allah. Bangsa yang sangat disayang Tuhan. Tetapi toh harus mengalami berbagai kesulitan dan pergumulan hidup. Cuma satu yang terjadi membuat mereka mengalami itu, yaitu tidak mengikuti perintah Tuhan. Tetapi justru di saat itu mereka mengalami satu proses yang dinamakan pemulihan. Demikian dengan kita. Perjalanan kehidupan kita pastinya tidak semulus atau semudah yang kita pikirkan. Kita harus mengalami berbagai kesulitan dan pergumulan kehidupan. Tetapi itu bukanlah berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Kalau kita memang masih setia, kalau kita tak pernah berhenti dan tidak pernah lelah memohon, meminta, berdoa kepada Tuhan, sambil dalam percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita, maka pastinya kita akan menikmati pemulihan
tepat pada waktunya. Tuhan sudah menyediakan itu bagi kita. Karena itu yang harus kita lakukan di saat ini. Jalani kehidupan ini. Terima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai prosesnya Tuhan. Untuk mengubahkan kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan dan sesama. Sebab dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Mari terima semua prosesnya Tuhan. Sebab kalau ada hari ini, berarti Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih terus mengizinkan kita menjalani kehidupan ini. Jangan pernah jemu-jemu untuk terus meminta memohon kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab Tuhan akan memulihkan tepat pada waktunya. Memberikan kita yang terbaik dan memberikan kita apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan rencananya. Jangan menyerah, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat menjalani kehidupan di hari ini, beraktivitas dan bekerja dalam penyertaan dan perkenanan Tuhan. Marun sema sikite kebi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Perkenananmu sempurna bagi kami Tuhan. Karena itu kuatkan iman pengharapan kami. Biarlah kami dapat melewati semua di setiap musim kehidupan ini. Dan jadikanlah Tuhan hidup kami ini semakin berarti. Tak kala kami selalu mengandalkan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat hidup ini. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Jadilah seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami di hari ini. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Semoga kita terus diberkati dalam setiap kehidupan ini. Shalom.